Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang penyekat ambilan serotonin selektif atau SSRI. Nah, mekanisme dan efek sampingnya nih. Nah, sebagai catatan terlebih dahulu, di sini agen SSRI tertentu memiliki kemungkinan lebih tinggi menyebabkan efek samping dibandingkan dengan agen SSRI lainnya. Efek sampingnya dapat diturunkan dengan cara mencoba agen SSRI yang lain, misalnya titrasi dosis perlahan atau membagi dosis obat. Antidepresan dapat meningkatkan risiko tindakan bunuh diri pada pasien berusia kurang dari 24 tahun dan dapat menurunkan risiko tersebut pada pasien berusia lebih dari 31 tahun. Nah, SSRI itu apa? SSRI itu adalah obat ya teman-teman. Obat untuk terutama dalam sistem neuropsikiatri. Oke, contoh obatnya apa? Adalah misalnya citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertralin. Mana farmakologinya di sini untuk farmakokinetiknya itu dibersihkan dari sirkulasi oleh hepar. Gejalanya itu bisa tanda gejalanya bisa penyesuaian dosis dibutuhkan pada gangguan hepar. Kemudian untuk komplikasi yang dapat terjadi bisa mengakibatkan dapat menghambat enzim hepatik terutama sitokrom P4502D6 sehingga menyebabkan interaksi antar obatnya. Untuk farmakodinamiknya, sini fisiologinya adalah menyekat ambilan kembali 5-HT sehingga menyebabkan peningkatan dari 5-HT di sinaptiknya. Nah, 5-HT ini bertahan di sinap lebih lama dan memperpanjang atau memicu potensiasi neurotransmisi sehingga mengakibatkan penurunan gejala ansietas dan depresifnya dapat ditekan. Kemudian inhibisi ambilan kembali pada sinaps tidak sepenuhnya menimbulkan efek. Secara tidak langsung dapat menyebabkan peningkatan dari pelepasan protein neuroprotektif seperti BDNF yang dalam beberapa studi ini diindikasikan memiliki efek anti-inflamasi. Kemudian untuk tanda dan gejalanya, diantaranya durasi tata laksana selama 3-8 minggu atau lebih dibutuhkan untuk menghasilkan efek klinis. Nah, akibat dari 5-HT bertahan di sinap lebih lama juga, ini mengakibatkan beberapa tanda gejala seperti pusing, anoreksia, sulit tidur, vertigo, pusing berputar, fatigue, kelemahan, disfungsi seksual, dan peningkatan berat badan. Nah, juga akibat 5-HT yang bertahan di sinap lebih lama juga mengakibatkan mekanisme yang lain seperti aktivitas berlebihan 5-HT di sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, yang mana aktivitas berlebihan ini juga dapat diakibatkan dari mekanisme overdosis intensional, interaksi antar obat yang tidak disengaja, juga reaksi yang tidak disangka pada dosis terapeutik. Nah, akibat dari aktivitas berlebihan 5-HT di sistem saraf pusat atau saraf tepi ini, itu komplikasinya diantaranya adalah sindrom serotonin, di mana pasien ini biasanya terjadi perubahan kognitif. Tanda gejalanya seperti agitasi atau akatisia. Juga dapat terjadi abnormalitas dari neuromuskulernya, dari persarafan di otot-ototnya, seperti terjadi klonus okuler, tremor, hiperrefleks, dan klonus otot. Juga di sini terjadi hiperaktivitas dari sistem autonom. Pasiennya menjadi hipertensi, takikardi, dan pupilnya dilatasi. Dan juga dapat berpotensi mengancam nyawa. Kemudian 5-HT yang bertahan di sinaps lebih lama ini juga memiliki mekanisme lain, diantaranya penurunan gejala ansietas dan depresif tadi kan. Obatnya inhibisi ambilan kembali pada sinap tidak sepenuhnya menimbulkan efek. Secara tidak langsung mengakibatkan tadi peningkatan pada pelepasan protein neuroprotektif seperti BDNF yang dalam beberapa studinya diindikasikan memiliki efek antiinflamasi. Dan durasi terlaksananya itu selama 3-8 minggu atau lebih dibutuhkan untuk menghasilkan efek klinisnya. Juga akibat dari 5-HT yang bertahan di sinap lebih lama ini, mekanisme yang lain, artinya putus obat atau penurunan asupan obat yang terjadi secara mendadak.
Akibatnya jadi penurunan kadar 5-HT di sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, yang mana dapat menimbulkan komplikasi seperti sindrom Sakau akibat SSRI, di mana tanda dan gejalanya yaitu ada pusing, nausea, mual, tremor, diaforesis, mimpi buruk, dan brain zaps atau sensasi terkena listrik yang menjalar. Oke, dan juga di sini ada singkatan 5-HT itu serotonin, teman-teman. BDNF itu faktor neurotropik turunan otak, SSP itu sistem saraf pusat, dan SST itu sistem saraf tepi. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Makasih banyak udah nonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Sekian, bye-bye.